Secara mengejutkan pelatih timnas Irak, Jesus Casas berikan komentar usai laga timnas Indonesia vs Tanzania dengan skor 0-0. Ia mengatakan bahwa timnas Indonesia mengalami perkembangan pesat usai menaturalisasi pemain keturunan seperti Tom Haye, Kelvin Verdong dan pemain keturunan lainnya. Ia juga mengatakan bahwa skuad asuhannya siap hadapi timnas Indonesia pada tanggal 6 Juni nanti. Timnas Indonesia dipaksa main imbang 0-0 oleh tim tamu timnas Tanzania. Kedua tim bertemu dalam laga uji coba internasional, Minggu tanggal 2 Juni tahun 2024, di Stadion Madia, Jakarta. Pertandingan ini disebut training match, kesempatan untuk skuad Sintayong memanaskan mesin jelang menghadapi dua laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai prediksi, pertandingan ini digunakan untuk mengukur kondisi dan performa para pemain. Total 21 pemain timnas Indonesia turun bergantian, menghadapi Tanzania yang jelas bukan lawan enteng. Tom Haye DKK sudah bermain ofensif. Sayangnya tidak ada gol dalam 90 menit duel sengit di lapangan. Timnas Indonesia lebih dominan, tapi kesulitan menuntaskan peluang di muka gawang lawan. Skor imbang 0-0 tidak berarti apapun bagi kedua tim. Laga ini tidak termasuk kalender resmi FIFA. Biar begitu, skuad Garuda mendapatkan kesempatan untuk membangun ritme tim. Pertandingan dimulai langsung dengan tempo tinggi, timnas Indonesia bermain terbuka. Tanzania pun meladeni, 10 menit pertama berlalu dengan cepat, belum ada peluang berbahaya. Kedua tim masih saling membaca permainan. Indonesia coba memaksimalkan serangan dari kedua sisi sayap. 20 menit berjalan, pergerakan Asnawi dan Patinama masih belum membuahkan hasil. Hingga menit ke-30, timnas Indonesia masih lebih aktif menguasai bola. Serangan dibangun dengan baik, tapi tidak maksimal di wilayah sepertiga akhir. Penyelesaian akhir timnas masih tidak maksimal. Tanzania justru tampak berbahaya setiap kali meluncurkan serangan balik cepat. 40 menit berjalan, ada beberapa pergerakan lawan yang sempat menyulitkan pertahanan timnas. 45 menit berlalu dengan cepat, timnas Indonesia belum menemukan celah. Penyelesaian akhir juga tidak maksimal. Skor masih 0-0. Pelatih Sin membuat sejumlah pergantian pemain sekaligus di awal babak kedua. Laga ini memang dimaksudkan untuk uji coba. Wajar jika kombinasi pemain pun diutak-atik. Tanzania bukannya tanpa ancaman. 10 menit awal babak kedua, tim tamu masih bertahan cukup baik. Serangan-serangan balik mereka pun tampak merepotkan. Menit ke-69, peluang terbaik dari timnas Indonesia. Pergerakan Marcelino dari sisi kiri diteruskan dengan umpan mendatar ke tengah kotak penalti. Bola disambut Egy, tapi nahas masih membentur tiang. Pasukan Sintayong mencoba segala cara. Pergantian pemain pun tampak cukup bagus, tapi tidak ada gol hingga akhir laga. Skor 0-0. Modal penting untuk menghadapi dua laga penting ke depan. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir buka suara usai timnas Indonesia gagal kalahkan Tanzania pada laga uji coba internasional. Indonesia bermain imbang,
0-0 melawan Tanzania di laga uji coba yang berlangsung di Stadion Madia, GBK, Senayan, Jakarta. Di laga uji coba tadi, semua pemain kita turun dan kita lihat kualitasnya mulai merata karena serangan ke Tanzania tidak kendur di babak kedua. Ini yang saya inginkan, agar kita punya 2x11 timnas senior yang benar-benar kuat, ujar Erik usai laga uji coba yang disaksikan sekitar 6.000 penonton itu. Oleh karena itu, Erik tidak terlalu mempersoalkan hasil imbang yang diraih timnas jelang 2 laga terakhir babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua zona Asia. Timnas akan menghadapi Irak pada tanggal 6 Juni dan 5 hari kemudian, tanggal 11 Juni giliran Filipina akan menjadi lawan terakhir Asnawi Mangkualam DKK. Target utama adalah meraih 3 poin di 2 laga terakhir itu sehingga kita bisa lolos ke babak ketiga bersama 17 negara Asia lainnya untuk berebut tiket Piala Dunia. Imbang lawan Tanzania saya ibaratkan masa adaptasi lagi bagi pemain untuk makin kompak, lanjut Erik. Erik menganalogikan hasil imbang itu sebagai periode warming up, sebelum tampil maksimal di laga sesungguhnya, seperti saat timnas U23 menuju Piala Asia U23 di Qatar lalu. Hal ini pernah kita alami sebelum Piala Asia U23 lalu. Kita kalah di uji coba lawan UEA dan Arab Saudi. Tapi di turnamen sebenarnya, kita bisa kalahkan tim kuat seperti Australia, Jordania, dan Korsel. Artinya, pasti ada hal yang bermanfaat dan diraih dari hasil imbang itu, ujarnya.